Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Nur Afifa dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat tutorial di SPSS. Di sini kita membuka aplikasi SPS-nya. Setelah nampak kayak gini, kita mencari tabulasi datanya. Di sini udah ada tabulasi datanya. Ini pernyataan dari responden. Dan total X-nya itu variabel, total Y-nya itu variabel juga. Terus kita di aplikasi SPS-nya. Nah, di sini kita di name ditulis X1 sampai X14. Kan di tabulasi datanya di sini ada X1 sampai X14. Jadinya kita tulis di sini X1 sampai X14. Nah, setelah itu udah X1 sampai X14-nya. Di sini di tabulasi datanya ada TX itu total X berarti kan. Di sini di Y-nya Y1 sampai Y6 juga ada total Y. Jadi sama kayak X1 sampai X14, jadinya di sini ditulis total X. Terus sama kayak tadi di X1 juga di sini ditulis Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 sama Y6. Terus di sini ditulis total Y. Setelah itu ini tetap numeric with ini tetap 8, yang diganti cuma di desimal. Desimal ini dijadikan 0 semua sampai di total Y. Sudah sampai desimalnya diganti sampai di total Y. Terus di label ini di X1 sampai X14 tidak usah diisi, di total X-nya ini diisi bonus. Terus sebaliknya sama juga di Y1 sampai Y6 itu tidak usah diisi, di total Y-nya dikasih motivasi kerja. Terus di values ini diganti pernyataan responden kayak setuju, tidak setuju, kayak gitu. Nah, yang value itu diganti 1 itu STSS, sangat tidak setuju. Terus yang kedua itu ditulis TS, tidak setuju. Terus yang ketiga itu ditulis N, berarti itu normal.
Terus yang keempat ditulis S, setuju. Yang kelima ditulis SS. Sangat setuju. Terus dipencet OK. Sampai di X1 sama X14 itu sama STSS, pertanyaan responden. Sampai di X14 itu sama. Terus di total X itu tetap non, terus di Y1 itu sama kayak di X1 sampai X itu STS sama TS N sama di kayak di total X, total Y-nya itu tetap non. Di missing itu tetap, di Kalumens itu tetap, di Alint itu tetap, terus di measure itu diganti nominal. Ini nominal sampai di total, sampai di X14 itu nominal. Terus di total X itu diganti scale. Terus sama juga di Y1 itu nominal sampai di total Y itu sama kayak di total X itu tetap scale. Nah, setelah itu ini sudah terisi semua, kita ke data view. Nah, di data view kita ke tabulasi data. Di sini kita ngeblok mau ngopi, ditaruh ke data view. Copy, terus kita masukkan ke SPSS ke data view. Setelah itu ini sudah selesai, sudah dimasukkan semua ke yang variabel view juga dimasukkan semua. Terus selanjutnya kita ke analis. Setelah dianalis kita ke deskriptif statistik, ke frekuensi. Nah, terus setelah itu X1 sampai total X dimasukkan. Dimasukkan ke variabel. Nah, setelah itu X1 sampai total X dimasukkan ke variabel, kita masuk ke open statistik. Lalu tentang median, ST deviation, minimum, maksimum, rank, lalu open, terus kita lanjut ke chord, kita pilih yang non, terus kalau udah di continue, lalu oke. Kita udah ketemu uji deskriptif frekuensi. Terus yang kedua kita melihat ini X1 sampai X2 udah ketemu
frekuensi tabelnya. Terus kita mau melihat yang Y-nya. Caranya tetap seperti X1 kayak tadi, kita pencet analis, terus deskriptif statistik, frekuensi, lalu kita keluarkan yang X1. Kita keluarkan, terus selanjutnya kita masukkan ke yang Y. Y-nya sampai total Y sampai itu, langsung masukkan ke variabel. Nah, setelah itu sama kayak tadi, di statistik kita centang mean, median, standard deviation, rank, minimum, maksimum, lalu continue, di cards kita ke non sama kayak di X1 tadi. Terus kita pencet oke. Kita udah kelihatan yang Y-nya. Terus lebih spesifiknya lagi, kita pergi ke analis lagi, ke tetap di deskriptif statistik, terus di frekuensi, lalu yang Y sampai motivasi kerja itu dikeluarkan. Nah, kan tadi yang dimasukkan kan X1 sampai total X. Nah, sekarang yang dimasukkan itu X1 sampai X14. Jadinya total X-nya nggak usah dimasukkan. Nah, setelah itu tadi sama di open statistik, kita tetap mean, median, standard deviation, rank, minimum, maksimum. Langsung kalau udah diisi semua langsung continue, langsung ke open. Oke. Nah, ini yang lebih spesifik. Terus sama tadi yang Y-nya juga, pergi ke analis, deskriptif statistik, frekuensi, lalu ini tadi keluarkan. Terus sekarang yang Y dimasukkan, tetap sama ya kayak yang X. Jadi ini gak usah di total Y-nya gak usah dimasukkan. Ini sama kan tadi udah di open statistik, ini udah dicentang, di cards sudah dicentang, jadinya kita langsung oke. Jadi kita ketemuin dah frekuensi tabelnya. Setelah itu kalau udah ketemu kayak gini, kita keluar lagi ke data tabulasi yang ini. Setelah itu tadi kita mencari tabulasi data analis uji deskriptif frekuensi. Sekarang kita mencari tabulasi data analis uji validitas dan reliabilitas. Ini tetap sama ya, X1 sampai total, terus Y1 sampai total Y. Nah, setelah itu kita pergi ke analis uji validitas, ke analis, terus kita pencet correct ke private, lalu masukkan X1 termasuk total X itu dimasukkan juga.
dimasukkan. Terus setelah itu kita pencet ke sini correlates coefficients. Jadi ini dicentang persons, terus di contains, slope, significance. Terus kita pencet OK. Ini udah ketemu uji validitasnya. Terus setelah itu ini yang X, terus kita mencari yang Y. Y-nya juga sama, dianalisis, correlates, di briefit, langsung ini tadi keluarkan juga. Yang Y sampai totalnya masukkan. Sama ini juga dicentang personnya 20 talents. Terus langsung pencet OK. Ini udah ketemu uji validitasnya. Nah ini udah ketemu analisis uji validitasnya. Nah sekarang kita mencari uji reabilitasnya. Uji reabilitasnya kita ke analis, terus ke scale, lalu ke reliability. Setelah reliability kita masukkan X1 sampai X14. Nah sekarang total X-nya nggak usah dimasukkan ya. Di item. Lalu kita di open statistik. Setelah scale if item deletes, kita pencet ke exclude both user missing and system missing false. Nah setelah itu kita continue. Nah di model ini kalau belum ada namanya alpha, di sini pakai alpha. Nah setelah diisi semua kita langsung pencet OK. Nah ini uji reabilitasnya udah ketemu. Terus yang kedua sama, ke analis juga, terus di scale, reliability analis. Nah tadi X nya, sekarang Y nya yang dimasukkan tanpa total ya. Ini sama, langsung OK. Ini udah ketemu. Cara baca hasil analis uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui R-nya. Untuk mengetahui R-nya, tabel kita dapat melihat dari hasil uji, lebih tepatnya di tabel correlates yang pojok kanan. Dan di bawahnya dibuat nguji validnya data. Cara mengetahui pengaruh antara variabel dilihat dari R tabel, R hitung,
diikatkan valid jikalau hasil dari uji menunjukkan 0,05%. Dikatakan reliable jika minimal R tabel 0,60%. Nah, setelah itu kita menguji tabulasi data, analis uji asumsi klasik. Nah, setelah itu ini kan udah ketemu semua tadi kan tabelnya juga dari tabel validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang ini disimpan. Di data view-nya juga sama disimpan. Terus kita keluar. Ini juga disimpan juga ya di file. Nah, setelah itu kita buka di aplikasi SPSS lagi. Nah, setelah itu di bagian variable view, ini variable view, kita di name-nya ditulisin X, juga di bawahnya juga Y. Ini di measure-nya ini diganti scale semua, ini juga scale. Di bagian data view-nya di X dan Y itu kita copy TX-nya. Di X dan Y di data view-nya kita ke Excel, lihat tabulasi data. Yang dilihat itu TX yang dimasukkan, total X itu di blok sampai ke bawah. Kita copy, lalu ke SPSS. Di data view-nya kita paste. Sama juga dia-nya juga kayak gitu. Kita blok juga. Nah, setelah itu kita pergi ke analis. Setelah analis, regression ke linear. Nah, yang X itu independent,
yang Y itu dependent. Method itu, di method ini pilih enter, lalu pergi ke open statistik, centang estimate, lalu coverage matrix, model fit, setelah model fit lalu ke deskriptif, lalu collinearity, terus di Darboux-Watson langsung pilih continue. Terus setelah itu open save, kita di reschedules, centang Uniset, lalu setelah itu kita continue langsung ke plots. Setelah plots kita pencet seresit, dimasukkan ke Y, terus yang Jpreds inter dimasukkan ke total X. Lalu centang heterogram nominal probability plots, lalu continue. Setelah itu langsung oke. Itu uji asumsi klasiknya. Terus kita mau melihat tabulasi data analis uji regresinya. Kita tetap ini sama, ini juga sama. Ini sama, terus tadi di data view itu tadi sama juga, TX nya di blok sama TY nya. Setelah itu kita ke menu analis. Setelah itu regression, linear,
Ini udah ketemu histogramnya, ini termasuk normal. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.